Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok A3 akan melakukan sesi coaching dengan alur Tirta. Anggota kelompok kami adalah Pak Fauzi, Ibu Wulan, dan Ibu Aldina, yaitu saya sendiri. Pada kasus 1, Pak Fauzi berperan sebagai coach, Bu Wulan sebagai coachee, dan saya berperan sebagai pengamat. Di kasus ke-1 ini, bercerita tentang salah satu guru terlihat murung dan tidak bersikap seperti biasanya setelah mendapat teguran dari kepala sekolah terkait laporan orang tua siswa, sehingga seringkali tidak fokus dalam mengajar dan tentunya menghambat kinerja sebagai guru. Di ruang guru terlihat Ibu Wulan murung dan tidak bersemangat. Kemudian datang coach yang bernama Pak Fauzi mendatangi coach yang bernama Ibu Wulan. Assalamualaikum Bu Wulan, sehat? Waalaikumsalam Pak Fauzi, saya sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu itu sering terlihat murung ya, tidak bersemangat. Biasanya kan semangat. Sekarang kok suka menyendiri Bu? Mungkin barangkali ada yang bisa dibagi ke saya. Iya Pak Fauzi, benar sekali. Saya ingin ngobrol sebenarnya Pak, tetapi saya bingung sama siapa saya harus ngobrol. Saya ingin berbagi cerita Pak, agar bisa menyelesaikan masalah saya ini. Kalau boleh tahu Bu, apa sih Bu? Masalah apa yang sedang Ibu alami? Iya Pak Fauzi, jadi seperti ini, pekan lalu saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan beliau. Setelah kejadian itu, saya menjadi tidak bersemangat Pak, karena memang saya seperti disalahkan Pak atas masalah saya ini. Saat dipanggil, beliau menyampaikan apa Bu? Iya Pak, kepala sekolah menyampaikan bahwa ada laporan dari orang tua Albi, murid saya di kelas 4 Pak. Katanya, saya menghukum anaknya terlalu berat dan berlebihan, hingga anak tersebut enggan masuk sekolah. Padahal Pak, menurut saya, cara saya tersebut merupakan bentuk kedisiplinan agar Albi tidak mengulangi kesalahannya lagi. Saya juga sudah sampaikan Pak kepada orang tua Albi bahwa cara saya ini sudah diterapkan kok kepada murid-murid yang lain yang memang melanggar peraturan kelas. Kalau boleh tahu Bu, memang Albi melakukan pelanggaran seperti apa sih Bu? Sehingga Ibu memberikan hukuman tersebut? Ya Pak Fauzi, jadi pelanggaran yang dilakukan Albi adalah ketika dia tidak fokus di kelas, sehingga membuat dia tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Makanya saya berikan hukuman menulis tugas tersebut hingga 2 kali lipat Pak, agar ada efek jera dan Albi bisa kembali fokus saat jam belajar. Nah kebetulan Pak, tugas yang sedang dikerjakan memang lagi banyak, ada kira-kira 25 soal. Jadi kasus Albi dia harus menulis sebanyak 50 soal Pak. Sudah berapa lama Bu menerapkan peraturan itu di kelas? Nah, saya menerapkan peraturan ini sejak awal tahun ajaran baru Pak. Karena terkadang saya merasa kesulitan mengkondisikan kelas saat KBM. Dan Albi juga sering tidak fokus Pak saat mengerjakan tugas yang saya berikan. Karena Albi mencari perhatian dengan cara menjahili teman-temannya. Jadi Albi tuh mencari perhatian Pak dengan menjahili teman-temannya sehingga yang menjadi tanggung jawabnya tidak dia kerjakan. Lalu hukuman itu efektif nggak Bu diterapkan di kelas? Sejauh ini ya Pak, terkadang hukuman tersebut efektif diberikan ke beberapa murid. Namun untuk kasus Albi ini memang sudah beberapa kali juga dia mendapatkan hukuman ini Pak. Nah,
tidak ada efek jerah. Albi selalu mengulanginya lagi, Pak. Mungkin barangkali ada cara lain, Bu. Ibu bisa mungkin ya cara lain untuk yang bisa memberikan mungkin pemahaman lebih kepada murid untuk menaati peraturan kelas. Kira-kira adakah, Bu? Oh ya Pak, sedikit cerita. Saya minggu lalu, kan saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak nih Pak. Nah, pada materi minggu lalu yang telah saya pelajari membahas tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tanpa saya sadari ternyata saya telah memberikan hukuman kepada Albi ya Pak, sehingga hukuman yang diberikan tidak berdampak panjang pada dirinya. Karena memang terbukti Albi mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi. Aduh Pak, kenapa ya saya sampai tidak terpikir gitu untuk mengubah konsep hukuman di kelas saya menjadi restitusi. Sepertinya saya akan melaksanakan segitiga restitusi Pak terhadap Albi. Nah, Bu, saya sangat setuju tuh dengan rencana Ibu. Mungkin sebelum melaksanakan restitusi pada Albi, ada hal lain nggak Bu yang Ibu bisa lakukan berdasarkan ilmu yang Ibu dapatkan dari program guru penggerak? Iya Pak, menurut materi yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, sebaiknya guru bersama murid membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, terus kemudian disepakati, ditandatangani oleh seluruh siswa bersama guru. Nah, dengan harapan apabila kesepakatan kelas dibuat bersama murid, murid akan lebih menghargai nilai-nilai dari keyakinan atau kesepakatan yang memang telah ditulisnya, Pak. Wah, itu mantap tuh. Saya yakin dengan konsep tersebut, mungkin Ibu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas mungkin. Nah, rencananya kapan Bu, Ibu bisa mulai menerapkan hal tersebut di kelas? Ya Pak, secepatnya saya akan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, lalu melaksanakan segitiga restitusi terhadap Albi. Kemudian saya akan juga menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya telah melaksanakan segitiga restitusi untuk menangani kasus yang ada di kelas sesuai dengan ilmu yang telah saya dapatkan di EGP. Setelah itu saya pun akan memanggil orang tua dari Albi juga Pak untuk mengklarifikasi dan meluruskan masalah yang telah terjadi agar tidak terjadi kesalahpahaman Pak di kemudian hari. Bagus tuh. Mungkin apa selanjutnya komitmen Ibu untuk dapat menerapkan segitiga restitusi di kelas? Sepertinya saya akan melakukan teknik stop dulu Pak terlebih dahulu untuk mengelola emosi saya dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di kelas pada siswa Pak, agar saya pun lebih bijak untuk mengambil keputusan. Kemudian setelah itu saya baru akan melaksanakan segitiga restitusi kepada Albi Pak. Luar biasa. Saya pikir itu sangat baik ya Bu. Itu langkah yang terbaik. Ya Pak. Selamat Bu. Ibu telah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Sekarang, apa Ibu merasa lega karena sudah berbagi cerita dengan saya? Masih ada Sudah yang bisa Pak. saya bantu Bu? Sudah Pak Fauzi, saya sangat lega. Saya bisa minta Bapak untuk membantu menjaga komitmen melaksanakan langkah dari solusi yang tadi kita bahas ya Pak. Nah, baik Bu. Alhamdulillah. Nanti saya tetap mendukung sepenuhnya dan saya yakin Ibu dapat menyelesaikan masalah ini ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak Fauzi untuk waktunya. Ya, baik sama-sama Ibu. Ceria lagi. Ya Pak, pasti. Baik, demikian percakapan coaching pada kasus ke-1. Selanjutnya, hasil pengamatan percakapan coaching dengan alur Tirta oleh observer adalah sebagai berikut.
Yang pertama, untuk tujuan yang disampaikan sudah jelas oleh coach saat coaching dengan coach. Yang kedua, identifikasi. Coach menyampaikan permasalahannya dengan sangat jelas dan rinci. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu pada percakapan tadi, pertanyaan yang diberikan coach bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Selanjutnya, yang keempat yaitu tanggung jawab. Di sini coach berkomitmen untuk melakukan aksi nyata dan coach juga mendukung penuh aksi nyata dari coach tersebut. Kasus ketiga, Ibu Ulan berperan sebagai coach. Ibu Aldina berperan sebagai coachee. Dan saya berperan sebagai pengamat. Kasus ketiga, guru mata pelajaran agama menemukan hasil belajar murid A menurun. Padahal pada penilaian harian sebelumnya, murid A mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya pada mata pelajaran agama. Lalu, guru mata pelajaran agama melakukan coaching dengan wali kelas murid A untuk mengetahui penyebab penurunan hasil belajar murid A tersebut. Berikut percakapan dengan Alur Tirta. Assalamualaikum, Bu Ulan. Waalaikumsalam, Bu Aldina. Bu Ulan lagi sibuk kah, Bu? Ada yang ingin saya bicarakan mengenai salah satu siswa di kelas Ibu. Oh, kebetulan Bu Aldina, kelas saya lagi ada pelajaran PJOK. Yuk kita ngobrol aja di ruang guru, Ibu. Baik, Bu. Baik, iya Ibu Aldina, silakan bercerita. Ya, begini Bu Ulan. Kemarin kan saya melaksanakan PH3 di kelas Ibu. Nah, nilainya Rumaisa turun, Bu. Jauh turunnya. Padahal setahu saya, Rumaisa itu juara kelas. Tapi kemarin itu nilainya 40, Bu. Sedangkan pada penilaian harian 1 dan 2, nilainya itu 100. Oh, mengenai Rumaisa. Iya Bu Aldina, kebetulan saya juga mengalami hal yang sama di pelajaran saya. Namun saya masih mengamatinya terlebih dahulu. Tapi alangkah lebih baiknya kita segera mencari tahu dan menemukan solusinya ya Bu. Ya Bu, karena menurut saya sayang sekali. Soalnya dia termasuk berprestasi dan bisa ditingkatkan lagi prestasi belajarnya, Bu. Menurut Ibu Aldina, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan nilai Rumaisa menurun, Bu? Berdasarkan pengamatan saya, setelah ibunya meninggal, hasil belajarnya jadi menurun. Sepertinya lebih ke motivasi belajar Rumaisa, Bu. Baik Bu Aldina, saya juga merasakan hal yang sama sih dengan Ibu selama ini. Jika memang seperti itu hambatannya, kira-kira apa ya solusinya? Sebaiknya untuk pertama-tama, bagaimana kalau kita coba datangi dulu Bu keluarganya. Nah, terus kita cari tahu dia tinggal dengan siapa dan siapa anggota keluarga terdekatnya. Karena menurut saya si Rumaisa ini sangat dekat dengan ibunya dan saat mengerjakan tugas-tugas juga dia dibantu oleh ibunya. Nah, sehingga saat ibunya meninggal mungkin dia merasa tidak ada yang membantunya saat mengerjakan tugas dan tidak ada sosok yang memotivasi dia untuk lebih berprestasi lagi gitu menurut saya. Nah, iya ya. Langkah selanjutnya bagaimana ya Bu menurut Ibu? Nah, ya jadi setelah kita kunjungan ke keluarganya, selanjutnya saya berniat untuk memberikan bimbingan Bu kepada Rumaisa. Nah, kan kebetulan dia sempat 2 minggu tuh Bu sebelum ibunya meninggal tidak masuk dan ketinggalan pelajaran. Jadi saya ingin melakukan tambahan pelajaran kepada Ananda Rumaisa ini Bu. Baik Bu, itu adalah solusi yang bagus menurut saya Bu Aldina. Minggu lalu juga saya saat takziah ke rumah
Ananda Rumaisa kebetulan masih ramai sanak saudaranya. Kira-kira kapan ya Bu Aldina ada waktu untuk ke rumahnya Rumaisa? Eh, Besok saya bisa Bu, lebih cepat lebih baik kan ya Bu. Tapi mohon bantuannya juga Bu untuk dapat menemani sebagai wali kelas Rumaisa Bu. Baik Bu Aldina, besok saya juga bisa. Nanti kita bersama-sama ke rumah Rumaisa ya Bu. Selanjutnya untuk bimbingan, tadi kan Ibu bilang akan mengadakan bimbingan ya. Kira-kira apakah Ibu berkomitmen untuk melakukannya? Ya Bu, saya berkomitmen untuk melakukannya Bu. Sepulang sekolah di hari Senin dan Kamis Bu, kebetulan saya kosong saat itu. Bagus Bu Aldina. Berarti Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya merasa lega dan berterima kasih banyak Bu, karena saya jadi bisa menemukan solusinya. Iya, sama-sama Bu Aldina. Demikian percakapan coaching pada kasus ketiga. Selanjutnya, hasil pengamatan percakapan coaching dengan alur Tirta oleh observer adalah sebagai berikut. Pertama adalah tujuan. Tujuan yang disampaikan sudah jelas oleh coachee saat coaching dengan coach. Identifikasi yang kedua, identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Coachee menyampaikan permasalahannya dengan sangat jelas dan rinci. Dan yang ketiga adalah rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang diberikan coach bisa membuat coachee mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukannya untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Coachee berkomitmen untuk melakukan aksi nyata dan coach mendukung penuh aksi nyata coachee. Sekian percakapan coaching dengan alur Tirta dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada kasus kedua, Ibu Aldina berperan sebagai coach, Pak Fauzi berperan sebagai coachee, dan Ibu Wulan berperan sebagai pengamat. Cerita kasus kedua ialah ketidaknyamanan kepala sekolah terhadap LSM dan wartawan yang diduga melakukan tindak pemerasan kepada kepala sekolah. Berikut percakapan dengan alur Tirta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktu dan perhatian Ibu kepada saya. Seperti yang sudah saya jelaskan saat saya menelpon Ibu, bahwasanya tujuan saya bertemu Ibu adalah membicarakan masalah LSM dan wartawan yang belakangan ini sering sekali datang ke sekolah saya. Jujur setelah kejadian tersebut ya saya menjadi kurang fokus Bu dalam bekerja. Kalau saya boleh mengetahui lebih jauh lagi, Pak, apa dasar penyebabnya ya, Pak? Jadi Bu, ceritanya saat sekolah mengadakan peringatan 17 Agustus lalu, kami membuat beberapa kegiatan. Di antara kegiatan tersebut adalah perlombaan menghias kelas. Nah, ada salah satu kelas di mana orang tua murid di kelas itu menyepakati untuk urunan secara sukarela untuk lomba tersebut. Nah, rupanya ada salah satu orang tua murid yang tidak setuju dan mungkin juga berkawan dengan salah satu dari LSM atau wartawan. Sehingga setelah kegiatan perlombaan berjalan, mereka membuat surat ke sekolah kami atas nama LSM Sopan. LSM tersebut menyatakan bahwasanya ada dugaan pungli di sekolah kami, Bu. Oh, begitu, Pak. Menurut Bapak, apakah dugaan LSM itu benar, Pak? Tidak, Bu. Tidak benar itu. Hmm.
Apakah Bapak sudah mencoba mengklarifikasinya, Pak? Belum, Bu. Terus terang saya kurang berkenan menemui mereka. Ya, menurut saya dugaan mereka juga salah. Hmm, Apakah jika Bapak tidak berkenan menemui mereka, kemudian mereka tidak datang ke sekolah lagi? Tidak juga, Bu. Mungkin ya sepertinya mereka akan tetap saja kembali, Bu. Jadi menurut Bapak, bagaimana sebaiknya ya, Pak? Ya, harus dihadapi sih, Bu. Hmm, Kira-kira apa strategi Bapak? Eh, Informasi sih, Bu, dari teman-teman Capsek. Eh, Kalau mereka didatangi oleh LSM ataupun wartawan, mereka mengajak beberapa guru. Jadi Hmm, jika Capsek itu sendiri dalam pertemuan itu, biasanya sih mereka bersifat menekan, menakut-nakuti kepala sekolah, dan berujung mereka meminta sejumlah uang. Ini info lah, ini info valid lah dari salah satu rekan Capsek lah. Oh, baik. Kira-kira siapa saja guru yang akan Bapak ajak untuk pertemuan itu, Pak? Ya mungkin guru laki-laki kali, Bu. Guru laki-laki saya semua, Bu, saya kumpulkan nanti mungkin. Oh, ya, guru laki-laki ya, Pak. Nah, apa yang akan Bapak lakukan setelahnya? Ya, saya akan berusaha menjawab dan mengklarifikasi lah dugaan itu, Bu. Hmm, Apa Bapak akan berkomitmen untuk segera melakukannya, Pak? Pasti, Bu. Karena kan eh, ya itu, mau tidak mau, suka tidak suka, dia datang kembali dan datang kembali. Saya pasti akan segera melakukan itu. Terima kasih, Bu. Sekarang, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya, setelah saya eh, membicarakan masalah ini sama Ibu, ya saya merasa lebih yakin dan percaya diri. Bahwasanya saya mampu mengatasi masalah ini. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Demikian percakapan coaching pada kasus kedua. Selanjutnya, hasil pengamatan percakapan coaching dengan Alur Tirta oleh observer. Yang pertama, tujuan. Pada bagian pembuka, coach telah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan sesi coaching yang memperjelas arah proses coaching berlangsung. Yang kedua, pada proses identifikasi, coach mencari dasar penyebab dari masalah yang terjadi. Yang ketiga, rencana aksi. Pertanyaan terbuka disampaikan coach dapat mengarahkan coach pada rencana aksi yang akan dilaksanakan coach untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Coach mampu mengarahkan coach untuk membuat komitmen melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi. Sekian kasus kedua. Selanjutnya, kasus ketiga.